Saya kembali membuka mata. Waktu saya baru mau memejamkan mata lagi, ada sesosok putih-putih melintas lagi di depan jendela. Refleks, saya kembali melihat ke arah jendela. Ternyata sosok putih itu adalah pocong. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana kabar kalian hari ini? Setelah sekian lama gak mendengarkan uploadan dari saya, mudah-mudahan kalian kangen dengan cerita-cerita dari saya. Maaf ya, saya belum bisa konsisten mengupload video sesuai dengan jadwal. Apalagi sekarang semenjak pelonggaran social distancing di daerah saya, jadi saya kembali disibukkan dengan dunia hajatan. Tapi mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih sering upload video dan membacakan cerita-cerita yang kalian sukai. Cerita kali ini tentang sesosok makhluk yang bagi saya itu paling menakutkan. Dikirimkan oleh saudara Aminuddin di Lampung. Supaya kalian cepat merasakan keseramannya, saya akan langsung membacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang terjadi di Lampung yang diberi judul Teror Pocong di Pondok. Ditulis oleh Aminuddin. Ini cerita pengalamanku di tahun 2000-an. Waktu itu saya masih muda, sekitar umur 20-an. Keluarga kami memiliki 2 tempat tinggal. Yang satu di dekat jalan raya, dan yang satu lagi sebuah pondok panggung di daerah perladangan. Pondok tersebut sengaja dibuat untuk kami tinggal selama bekerja di ladang. Karena kalau lagi musim buah, ladang tersebut harus ditunggu siang malam, terutama jika musim durian. Dulu pondok tersebut hanya ditinggali sesekali, tapi kemudian kakek dan nenek memutuskan tinggal di pondok dengan alasan mencari ketenangan. Dulunya kakek dan nenek tinggal bersama kami, lebih tepatnya kamilah yang menumpang di rumah nenek. Karena rumah itu memang rumah nenek dan kakek saya, dan ayah adalah anak satu-satunya dari kakek dan nenek. Beberapa tahun kemudian kakek meninggal sehingga nenek sendirian di pondok. Kami sempat memaksa nenek untuk pulang ke rumah, tapi itu cuma berlangsung 2 bulan. Setelah itu gantian nenek yang memaksa kami untuk mengizinkannya tinggal di pondok. Akhirnya ayah memutuskan untuk tinggal di pondok buat menemani nenek. Sementara rumah di jalan raya ditinggali oleh ibu, saya dan kedua adik saya yang bersekolah. Nenek jarang sekali mau pulang ke rumah, kecuali di hari-hari tertentu, seperti ada saudara yang hajatan atau hari-hari besar. Kalau ayah pulang ke rumah seminggu sekali. Ibu juga sering datang ke pondok untuk menengok nenek dan biasanya sambil membawa makanan. Setelah lulus SMA, saya sempat menganggur. Sebagai pemuda kampung, saya ini terbilang nakal, suka berantem dan paling berani di antara teman-teman sebaya. Sehingga teman-teman menganggap saya sebagai ketua geng. Kebetulan rumah kami berada di dekat pasar. Sehari-hari saya dan teman-teman nongkrongnya di pasar. Kadang jadi tenaga pembantu tukang parkir, kadang membantu menarik iuran retribusi, tapi sering juga cuma mengganggu anak-anak gadis yang lewat. Kalau malam, tindakan kriminal kecil-kecilan juga sering kami lakukan. Ya, pokoknya tipikal preman banget lah. Tapi gara-gara sebuah kasus kecil dan akhirnya berakhir di kantor polisi,
Ayah marah besar sehingga saya tidak diizinkan lagi tinggal di rumah. Saya harus mau tinggal di pondok untuk mengurus ladang dan menemani nenek. Sejak itu, sehari-hari saya mengurus ladang bersama ayah. Sementara nenek mengurus tanaman sayur-sayuran di sekitar pondok dan kebutuhan makanan kami. Dulu di daerah perladangan itu, pondok kami bukan satu-satunya. Ada sekitar 4 rumah lagi selain pondok kami. Sekarang tempat itu menjadi sebuah dusun dan memiliki nama resmi tercatat di kantor pemerintahan daerah. Nah, kejadian yang akan saya ceritakan ini terjadi di masa di mana rumah di situ masih sekitar 5 rumah. Jarak antar pondok sekitar 100-200 meteran. 4 rumah lainnya itu masih satu keluarga besar. Cuma pondok kami yang bukan termasuk keluarga mereka. Kalau dilihat dari kesibukan, pekerjaan di ladang itu terbilang santai. Dalam sehari kami cuma kerja beberapa jam. Itu pun kerjaan santai seperti membersihkan kebun dari daun-daun yang menumpuk, mengecek pohon-pohon apakah berbuah dengan normal atau tidak, dan sebagainya. Yang bikin berat justru karena banyak waktu luang. Sebagai anak muda, tinggal di ladang pada zaman itu sangat membosankan. Gak ada listrik, apalagi Android seperti sekarang. Kalau malam sumber cahaya cuma dari lampu minyak tanah. Itu pun cuma boleh satu lampu yang menyala sampai pagi. Bicara pengalaman horor, tentu aja banyak sekali kejadian yang udah saya lewati selama tinggal di perladangan. Tapi karena waktu itu jiwa muda saya masih membara, hal-hal seperti itu gak masuk dalam ingatan. Cuma sebagai ingatan numpang lewat. Kecuali satu kejadian di tengah malam pada hari Kamis malam Jumat. Peristiwa itu masih membekas sampai sekarang karena kejadiannya cukup ekstrim. Seingat saya, saat itu bulan Juni atau Juli. Suatu sore di hari Senin, ibu datang ke pondok untuk menjemput ayah pulang. Ayah diminta ibu untuk mengantarkan adik perempuan saya yang mau mendaftar kuliah di Bandar Lampung. Maka sore itu ayah meninggalkan saya dan nenek berdua di pondok untuk seminggu ke depan karena ayah berniat menginap di rumah saudara di Bandar Lampung. Sampai urusan pendaftaran adik saya selesai. Saya sempat merayu ayah untuk memperbolehkan saya pulang ke rumah dengan alasan menemani ibu dan adik saya yang bungsu. Tapi justru ibu yang menolak untuk ditemani. "Jangan cari-cari alasan kamu, urus saja itu kebun," bentak ibu tegas. Setelah dipikir-pikir lagi, saya juga gak tega meninggalkan nenek sendirian di ladang. Sementara mengajak nenek pulang juga sulit, karena nenek sangat gak suka tinggal di rumah. "Berisik," kata nenek. Memang rumah kami benar-benar di depan jalan lintas dan jalur utama keluar daerah. Jalanan di depan rumah kami itu terhitung paling ramai dibanding jalur-jalur yang lain. Singkat cerita, akhirnya saya tinggal di pondok berdua dengan nenek selama hampir seminggu. Malam pertama sampai malam ketiga masih normal seperti biasa. Lalu di malam keempat ada kejadian yang tidak biasa. Siangnya saya bekerja agak keras sehingga malamnya kecapean. Sehabis Isya, nenek sudah masuk ke biliknya. Saya sendiri juga sudah gak kuat menahan kantuk karena kecapean. Oh iya, di dalam pondok itu cuma ada 3 ruangan. Ruang tamu, bilik kamar nenek, dan gudang. Sementara kamar mandi, sumur, dan dapur berada di bawah. Bagian bawah panggung kami gunakan untuk meletakkan kayu-kayu bakar. Saya dan ayah biasa tidur di ruang tamu dengan alas kasur kapuk bikinan tangan nenek sendiri. Posisi tidur saya menghadap ke arah jendela. Biasanya yang bertugas menutup jendela itu saya. Tapi karena malam itu kecapean, saya lupa menutup jendela. Pas menjelang tidur dan sadar belum menutup jendela, badan ini rasanya capek banget. Mau bangun rasanya malas. Jadi saya biarkan jendela terbuka. Tengah malam saya terbangun karena pengen buang air kecil.
Akhirnya saya turun ke bawah dan menuntaskan hajat saya. Lalu kembali naik ke atas untuk tidur. Saya sempat terpikir buat menutup jendela, tapi angin malam yang sepoi-sepoi membuat saya membatalkan menutup jendela. Ternyata enak juga menikmati udara malam melalui jendela, pikir saya waktu itu. Kemudian saya kembali melanjutkan tidur. Baru beberapa menit memejamkan mata, terasa ada bayangan yang melintas di depan jendela. Di luar itu sangat gelap, jadi ketika ada sesuatu yang melintas di antara kegelapan, jika warnanya kontras dengan gelapnya malam, maka dalam kondisi mata terpejam pun akan terasa. Lalu saya membuka mata dan langsung menatap ke arah jendela yang masih terbuka. Ternyata tidak ada apa-apa. Saya kembali memejamkan mata. Lalu kembali saya merasakan ada sesuatu yang melintas di luar jendela. Saya kembali membuka mata. Waktu saya baru mau memejamkan mata lagi, ada sesosok putih-putih melintas lagi di depan jendela. Refleks, saya kembali melihat ke arah jendela. Ternyata sosok putih itu adalah pocong. Dan sialnya, begitu tahu saya sedang memperhatikannya, dia menoleh ke arah saya. Mukanya hitam dan seperti ada darah kering di sekujur wajahnya. Detik-detik pertama, saya ketakutan setengah mati. Tapi lalu hati kecil saya melawan. Aku kan ketua geng di pasar, masa cuma sama pocong takut? Pelan, saya mengumpulkan keberanian saya buat mengata-ngatai makhluk tersebut. Sialan, ganggu orang tidur aja. Awas aja kalau lewat lagi. Tapi ternyata ancaman itu tak digubrisnya. Beberapa detik selanjutnya, dia berbalik lagi. Kembali melintas di depan jendela. Dan kali ini bukan cuma menengok, tapi sambil menyeringai. Sumpah sih, ini serem banget. Tapi lagi-lagi ego saya sebagai mantan ketua geng di kampung mengalahkan rasa takut. Oh, nantang kamu rupanya. Sekali lagi lewat, tak kejar kamu, ucap saya. Setelah itu si makhluk berhenti melintas. Lalu saya buru-buru menutup jendela, kemudian rebah, siap-siap kembali tidur. Selesai merebahkan tubuh, tiba-tiba si makhluk tersebut sudah berdiri di samping kanan badan saya. Cuma berjarak sekitar setengah meter. Tentu saja saya kaget dan sempat syok. Gimana nggak syok? Jarak antara si pocong dan badan saya cuma setengah meter. Lalu dia membungkukkan badannya ke arah muka saya, seperti sengaja ingin memperlihatkan wajahnya yang seram. Bulu kuduk saya merinding gak karuan. Apalagi waktu kepalanya menunduk dan wajahnya sengaja dia dekatkan ke muka saya. Itu pengalaman yang sangat menyeramkan. Tapi beberapa detik kemudian, saya bisa menguasai pikiran saya. Dan yang terjadi kemudian adalah amarah saya memuncak. Benar-benar cari masalah ya? Belum tahu kalau saya ini ketua geng, preman pasar. Lalu saya melompat bangun dan menonjok makhluk tersebut. Ternyata tangan saya cuma menonjok angin, karena makhluk itu sudah berpindah di belakang saya. Lalu kaki saya menendangnya. Masih meleset juga, karena tiba-tiba dia ada di samping kiri saya. Setiap kali saya menonjok angin, si pocong mengeluarkan suara yang aneh, seperti angin yang terjepit. Saya pikir dia lagi mentertawakan saya. Saya pun makin emosi. Saya menyerangnya membabi buta, tapi tak satu pun mengenai tubuhnya. Lama-lama saya ketakutan sendiri. Kalau dia bisa dengan mudahnya menghindar,
Berarti dia juga bisa dengan mudahnya mencelakai saya. Akhirnya saya berhenti menyerangnya. Selain tenaga saya sudah habis, saya pikir percuma karena perkelahian ini gak seimbang. Akhirnya saya putuskan untuk mengabaikan si pocong tersebut. Dengan kondisi yang sangat kelelahan, saya mencoba kembali merebahkan badan. Saya biarkan si pocong bertingkah semaunya. Saya udah gak sanggup lagi meladeninya. Sebelum terlelap, saya masih melihat si pocong berusaha menggoda. Dia bergoyang memiring-miringkan badannya ke kanan dan ke kiri sambil menyeringai, sambil sesekali mengeluarkan suara seperti angin terjepit. Sampai akhirnya saya benar-benar terlelap. Keesokan harinya, saya bangun dengan badan yang rasanya remuk. Lalu saya minta izin ke nenek untuk istirahat di pondok. Kemudian nenek bertanya, "Semalam kamu kenapa? Kok ada suara ribut di ruang tamu?" Saya menceritakan kejadian semalam ke nenek. Kata nenek, "Makanya kalau mau tidur itu baca amalan dulu." Saya sempat membantah. Karena menurut saya, kesalahan saya itu malam itu saya tidak menutup jendela. Jadi gak ada hubungannya dengan bacaan sebelum tidur. Kata nenek, "Emang anak muda itu susah dibilangin. Nanti kalau kamu tua bakal sadar sendiri." Dan ya, semua perkataan nenek itu benar. Setelah tua ini saya baru menyadari semua kebodohan saya di masa lalu. Selesai. Wah, serem ya. Tapi kasihan juga ya sama Pak Aminuddin. Kalau dipikir-pikir lagi, kejadian itu terjadi karena kesalahan beliau sendiri. Dia kan bilang, "Awas saja kalau lewat lagi, tak kejar kamu." Ancamannya dikejar loh. Kalau si pocong ini penggemar film Bollywood, kan emang itu yang dicari. Main kejar-kejaran. Syukur-syukur sambil nyanyi. Atau kalau si pocong ini terobsesi dengan ketenaran, dikejar itu salah satu pencapaian loh. Kalau udah dikejar-kejar, berarti udah tenar. Ya udah, karena saya udah bikin bulu kuduk kalian berdiri walaupun akhirnya tidur lagi. Saya cukupkan dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Syukur-syukur mau share ke teman sesama penggemar horor. Ngarep. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.